Selamat siang, jumpa kembali dengan Prof. Faisal Santiago, Direktur Pasca Sarjana Universitas Borobudur. Pada siang hari ini kita akan bincang santai dan pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Bapak Dr. Boy Nurdin SH MH CLA. Selamat siang Pak Boy. Selamat siang, Prof. Faisal. Sehat Pak Boy? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan ini kita akan berbicara dengan Pak Boy Nurdin ini mengenai kewenangan hakim. Ya, tentu hakim dalam kesempatan ini adalah hakim yang kita ketahui akan memutuskan suatu perkara. Nah, hakim akan memutuskan suatu perkara setelah kalau dalam kasus pidana setelah melalui proses dari penyelidikan, penyidikan sampai pelimpahan berkas ke kejaksaan, dan setelah dari kejaksaan maka hakim akan mensidangkan perkara itu. Kalau di hukum perdata ya hakim setelah mendapatkan berkas yang diterima oleh pengadilan khususnya dari kepaniteraan, maka hakim akan memutuskan atau menyidangkan perkara tersebut. Nah, Pak Boy gitu. Apa betul hakim itu mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu perkara atau suatu masalah yang masuk ke dalam pengadilan? Ya, gini, Prof. Faisal. Sebelumnya mungkin perlu dipahami dulu soal kedudukan dan fungsi daripada hakim itu sendiri. Kan. Nah, ini yang sering kita lihat ya, banyak di dalam beberapa putusan hakim dirasakan jauh dari rasa keadilan masyarakat ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita telaah lebih jauh dari sudut keilmuannya dulu ya. Kalau menurut saya, jika keilmuan seorang hakim itu mumpuni, maka ya tidak bisa hakim itu tidak adil di dalam sebuah putusannya ya. Ya, karena kita ketahui bahwa masyarakat kan pasti akan mencari keadilan. Ya. Ya. Mencari keadilan itu sesuai dengan Indonesia negara hukum, ya, pasti melalui pengadilan. Ya. Ya. Nah, diharapkan waktu dia menyelesaikan permasalahan hukum di pengadilan itu mendapatkan keadilan. Ya. Nah, itu seperti apa Pak Boy gambarannya? Ya, sebetulnya begini, hakim itu ya di dalam memeriksa, mengadili dan memutus sebuah perkara ya. Pertama ya, tentu dia lihat dulu dari sisi normatifnya, yuridis formil hukumnya ya. Nah, kemudian dia kaitkan dengan fakta-fakta, saksi-saksi dan lain-lain yang terungkap dalam persidangan ya. Ya. Tapi sayangnya pada akhirnya putusan itu pun dirasakan seringkali tidak adil gitu kan. Nah, sebenarnya hakim tidak bisa tidak adil ya. Kurang sempurnanya sebuah undang-undang ya, itu bukan masalah besar sebetulnya. Ya, di dalam melakukan sebuah penegakan hukum. Demikian menurut Profesor Paul Scholten. Ya. Itu kata Profesor Paul Scholten ya, bukan kata saya ya. Doktrin dari Bapak Hukum Sipil Law Indonesia sendiri mengatakan demikian ya. Jadi ketika hukumnya belum ada ya, kemudian atau ada tapi dirasakan belum cukup mengatur sekalipun. Nah, maka hakim itu diberikan sebuah kewenangan yang sangat luar biasa besar ya. Itu yang namanya rehpinding. Rehpinding ini tidak dimiliki oleh penyidik kepolisian, kejaksaan, apalagi advokat atau pengacara ya. Satu-satu yang memiliki kewenangan untuk rehpinding ini adalah hakim ya. Nah, dalam rangka apa dia menggunakan rehpinding ini ya? Dalam rangka how to find the justice. Nah, itu bagaimana menggapai keadilan itu sendiri. Nah, ya, jadi rehpinding itu adalah teman-teman semua adalah suatu penemuan hukum yang diberikan kewenangannya oleh hakim. Kira-kira gitu Pak Boy ya? Diberikan kewenangan oleh undang-undang ya untuk mencari temuan-temuan hukumnya. Undang-undang yang mana di sini? Nah, ini banyak orang lupa. Ya. Nah, itu ada di dalam pasal 22 Algemene Bipalengan. AB ya. Nah, jadi benar-benar memang diatur gitu ya. Sampai sekarang masih berlaku berdasarkan aturan peralihan itu. Nah, ini banyak orang lupa ini kan. Nah, apa itu? Hakim itu boleh dalam rangka menggapai keadilan ya. Bahkan dia
tidak sesuai dengan aturan yang tertulis itu pun boleh, dengan syarat harus adil, gitu loh. Oke, jadi dengan syarat harus hadir karena begini Pak Boy, kan belakangan ini kita rame ya, ada suatu putusan hakim di Surabaya, kasusnya si Ronald itu dibebaskan dari tuntutan. Nah ini apakah hakim ini memang mencerminkan rasa keadilan atau memang hakim ini ya tidak melalui keyakinannya dan pengetahuannya dan kewenangannya mengenai apa itu hakim sebenarnya? Gini, kalau di dalam filsafat ilmu pengetahuan sama dengan kebajikan, atau kebajikan sama dengan ilmu pengetahuan. Hanya orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan sejatilah yang tahu apa yang baik dan apa yang buruk untuk dikerjakan dan tidak dikerjakan dan seterusnya. Ini kata Sokrates ya. Kemudian diteruskan oleh muridnya yang bernama Plato ya. Sangat berdosalah orang-orang bodoh kata. Maknanya luas ini. Ya, artinya sangat berdosalah walaupun dia diberikan kewenangan sebagai seorang hakim, tapi dia tidak bisa memutuskan ya sesuai dengan fakta ya yang terjadi di lapangan gitu ya. Baik Pak Boy, apakah kan sudah diatur ya setiap masyarakat kalau merasa belum puas ya atas suatu putusan hakim di tingkat pertama bisa banding. Ya. Setelah banding pun juga dia boleh melakukan yang namanya kasasi. Bahkan setelah kasasi pun juga diperbolehkan dengan namanya peninjauan kembali atau PK. Nah, bagaimana Pak Boy melihat kalau seorang hakim ini ya yang dalam suatu kegiatannya dalam pengadilan itu yang tidak mempunyai rasa keadilan kepada masyarakat? Sebetulnya ya nggak pantas menjadi hakim. Ini kenapa bisa menjadi hakim? Ini perlu dipertanyakan lebih jauh gitu ya. Mungkin ya proses rekrutmen, proses pendidikan, proses pelatihan dan seterusnya. Nah, ini panjang ceritanya ini kan. Nah, maka saya dari dulu di dalam disertasi saya ya tahun 2010 itu selalu menyoroti dan meneliti tentang bagaimana proses rekrutmen hakim yang baik. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari sosok hakim yang benar-benar pantas disebut sebagai seorang hakim. Nah, enggak sederhana itu sebagai seorang hakim itu kan wakil Tuhan di muka bumi ini kan. Karena dalam putusannya kan berdasarkan kan ya Tuhan yang Maha Esa, kan bayangkan membawa nama Tuhan. Tapi kalau dia memutuskan tidak mencerminkan rasa keadilan itu menjadi permasalahan. Nah, kita lihat begini Pak Boy kan, ya banyak di daerah-daerah itu banyak hakim-hakim yang masih muda-muda. Dan juga banyak hakim-hakim yang belum ditunjang dengan pendidikan yang lanjut, ya apakah itu S2, apa itu S3. Nah, supaya hakim itu mempunyai wawasan, pengetahuan dalam memutuskan suatu perkara gitu ya. Misalkan ada suatu tenggarai kasus adat misalkan. Ya tentu kan paling tidak hakimnya juga harus mengetahui masalah adat di wilayah itu gitu. Nah, tentu dengan jalur pendidikan lah dia bisa mengetahui hal tersebut. Nah, bagaimana menurut Pak Boy? Apakah itu memang harus kita tingkatkan pengetahuan seorang hakim? Ya, khususnya hakim-hakim muda yang ada di daerah-daerah untuk bisa meningkatkan kemampuannya dalam memutuskan suatu perkara. Jelas itu. Pendidikan adalah yang paling utama bagi seorang penegak hukum, apalagi itu hakim yang disebut sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum ya. Nah, dan pendidikan ini harus betul-betul melalui proses yang benar ya dan di tempat yang tepat. Dan berguru kepada guru yang benar juga. Nah, ini ya, yang mumpuni artinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah menyebutkan bahwa hakim adalah penegak hukum satu-satunya. Kan? Nah, lantas bagaimana dengan polisi dan jaksa kan begitu? Dan advokat. Nah, hakim penegak hukum satu-satunya. Nah, polisi, jaksa, pelaksana undang-undang. Nah, itu yang tepat ya. Jadi artinya kenapa disebut sebagai penegak hukum satu-satunya? Ada beberapa alasan ya. Pertama ya, tadi hakimlah satu-satunya yang mempunyai kewenangan untuk refinding itu, ya. Jadi melakukan penemuan hukum dalam rangka how to find the justice tadi. Nah, itu yang pertama ya. Nah, jaksa
polisi tidak, apalagi pengacara ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya hakim yang berwenang menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak. Pihak mana yang benar, pihak mana yang salah, itu hanya hakim. Pihak lain tidak ada punya kewenangan untuk itu. Makanya ketika seseorang itu dinyatakan statusnya sebagai tersangka sekalipun, bahkan terdakwa sekalipun, ya, selama belum ingkrah, belum diputus oleh hakim bersalah, maka berlakulah azas presumption of innocence itu, atau azas praduga tidak bersalah. Nah, itu harus diberlakukan kepada setiap orang sampai kepada ketika hakim ketok palu ya menyatakan seseorang itu bersalah, kemudian sesuai batas waktu ingkrah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka baru seseorang itu dinyatakan bersalah. Silahkan laksanakan sanksi hukumannya, kan begitu.